Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih berada dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkenan untuk merahmati kita, menjaga kita dan keluarga, serta memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Salwa TV dan para pengunjung setia salamdakwah.com, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dan bertemu kembali di acara video tanya jawab bersama dengan Ustadz. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara fasilitas yang diberikan oleh situs salamdakwah.com kepada para pengunjung dan para membernya adalah mereka semua bisa atau diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan keagamaan kepada redaksi salamdakwah.com untuk selanjutnya diberi balasan, diberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan didasari dari Al-Quran atau As-Sunnah yang disampaikan oleh para ulama salafus salih, para ulama yang beriltizam untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kami mengundang salah satu ustadz yang cukup kita kenal ya, di Indonesia ini sekarang, guru kita ya, dai besar ya, Ustadz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah taala. Semoga Allah selalu berkenan untuk menjaga beliau, merahmati beliau dan memberikan keberkahan pada diri beliau dan keluarga beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh redaksi kepada beliau dan kita akan mengambil faedah dari beliau biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Ustaz pada kesempatan kali ini di sela-sela kesibukan Ustaz yang cukup menyita waktu. Alhamdulillah antum berkenan untuk memberikan waktu antum di sini. Jazakallah khair. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu, para pemirsa sekalian, salah seorang pengunjung salamdakwah.com bertanya kepada redaksi, Ustadz, bagaimanakah hukumnya ya, apabila ada seorang akhwat atau seorang wanita yang bukan mahram mengirimkan salam atau mengucapkan salam di media sosial, baik itu Facebook atau WhatsApp atau BlackBerry, apakah boleh bagi ikhwan tersebut atau laki-laki tersebut untuk menjawabnya? Nah, baik, Ustaz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan, maka saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwa saya bukanlah dai besar, saya hanya sebagai seorang yang ingin menyampaikan agama yang semoga yang disampaikan selalu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Tentang pertanyaan bahwa apakah boleh seorang lelaki menjawab salam dari seorang perempuan, yang tentunya salam tersebut dari seorang perempuan ini adalah dari seorang perempuan yang bukan mahramnya. Dalam artian yang bukan mahram berarti yang tidak diperbolehkan seorang lelaki menyentuhnya, berduaan dengannya, dan bepergian, tidak boleh berpergian berduaan dengannya, dan juga boleh menikahinya. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bahwa salam adalah merupakan
syiar agama Islam yang seorang muslim diperintahkan untuk mengucapkan salam, dan apabila seorang muslim diberikan salam kepadanya maka dia wajib untuk menjawabnya. Dan di dalam beberapa nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salam adalah salah satu kiat untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diucapkan salam dengan sebuah salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menghitung segala sesuatu. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salam, jika kita diberikan salam oleh seseorang maka kita wajib untuk menjawabnya. Bahkan dijawab dengan yang lebih baik. Seperti misalkan seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebagian para salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila kita diberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka bersandarkan dengan keumuman ayat tadi, surat An-Nisa ayat 86, beliau mengatakan boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, demi mengamalkan ayat tadi, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian mengucapkan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa salam adalah syiar Islam dan bahkan merupakan kiat untuk menumbuhkan keimanan dan juga kecintaan sesama kaum muslim. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kata-kata saling mencintai di sini ada mufa'alah, ada antara dua orang yang sedang mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak dan menyeru kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang apabila kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam kepada seorang muslim, dari seorang muslim kepada seorang muslim adalah disyariatkan. Dan asal hukumnya yaitu diperbolehkan dari seorang lelaki kepada lelaki yang lain, dan diperbolehkan dari seorang perempuan kepada perempuan yang lain, dan diperbolehkan bahkan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan. Cuma nanti ada pembahasan, yaitu, dan itu mungkin salah satu jawaban dari yang kita bicarakan, bahwa apabila seorang lelaki mengucapkan salam kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka jika ditakutkan fitnah ataupun ditakutkan tergoda dan masuk ke dalam perkara yang diharamkan sebagai sarananya, maka lebih baik dia tinggalkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu perlu diketahui bahwa
berdasarkan dalil-dalil yang di atas tadi kita sudah sebutkan bahwa menyebarkan salam adalah diperintahkan dan disyariatkan dalam agama Islam dalam konteks seluruh kaum muslim, baik itu seorang lelaki kepada salam kepada lelaki muslim lainnya, seorang perempuan salam kepada muslimah lainnya, ataupun seorang lelaki kepada seorang muslimah. Maka ini masuk ke dalam disyariatkannya pemberian salam tadi, tetapi dengan syarat, yaitu dijauhkan dari godaan yang menyebabkan dia masuk nantinya ke dalam perkara, seseorang masuk ke dalam perkara yang menghantarkan kepada perbuatan zina atau sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan syahwat yang diharamkan. Perhatikan baik-baik, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Asma bintu Yazid. Beliau bercerita, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melewati para perempuan. Maka kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai salam kepada para perempuan. Maka di sini para ulama mengatakan tidak mengapa apabila jauh dari fitnah, jauh dari tergoda seorang perempuan ataupun seorang lelaki dan masuk kepada sesuatu yang terlarang dari syahwat-syahwat yang diharamkan, tidak mengapa seorang lelaki mengucapkan salam kepada kumpulan para perempuan. Ini satu hadisnya. Yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau bercerita, kanat lana ajuzun tursilu ila buda'ah nakhlin bil Madinah fata'khudhu min usulis silqi fatatrahuhu fi qidrin wa tukarkiru habbatin min sya'ir ay tuthan fa idza sallayna al jum'ata insarafna wa nusallimu 'alaiha fa tuqaddimuhu ilaina. Artinya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami memiliki seorang wanita perempuan yang sudah tua, ajuz. Dia membawa kurma satu karung ke kota Madinah. Lalu dia mengambil dari pokok-pokok kurma tersebut, kemudian dia letakkan di sebuah nampan. Lalu setelah itu dia buat sesuatu dengan kurma itu, dengan gandum atau tepung, kemudian ditumbuk-tumbuk ataupun dipukul-pukul sehingga menyatu antara kurma dengan tepung tersebut. Artinya perempuan ini membuat kue. Kemudian fa idza shallainal jumu'ah, maka ketika setelah kami sholat Jumat, insarafna, kami pun keluar dari masjid, fasallama alaihi fa nusallimu 'alaiha fatuqaddimuhu ilaina. Kami pun mengucapkan salam kepada perempuan yang sudah tua renta tadi, dan perempuan tersebut menghidangkan makanan tersebut kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya seorang lelaki tidak mengapa mengucapkan salam kepada perempuan yang sudah tua renta. Karena di situ dilihat bahwa perempuan tersebut la yustaha ilaiha. Artinya kita tidak disyahwati, perempuan tersebut tidak disyahwati untuk melakukan hal-hal yang berbau syahwat yang diharamkan kepada perempuan tersebut karena saking tua rentanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, tidak mempunyai
hubungan kekerabatan jika perempuan tersebut sudah tua renta dan tidak di hawa nafsui lagi untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Makanya lihat perkataan-perkataan para ulama saya bacakan di sini. Di antaranya yaitu perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Beliau ditanya, "Yusallamu 'alal mar'ah?" Wahai Imam, apakah boleh mengucapkan salam terhadap perempuan? Faqala, "Ammal mutajallah wa hiya al-ajuz fala akrahu dzalik wa amma syabah fala uhibbu bidzalik." Adapun seorang wanita yang tua renta, maka aku tidak membencinya. Artinya boleh mengucapkan salam kepada perempuan yang sudah tua renta. Adapun mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda, maka aku tidak menyukai akan hal itu. Az-Zarqani, seorang yang mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta, beliau menyebutkan sebuah sebab kenapa Imam Malik berfatwa seperti ini. Beliau mengatakan, bi khaufil fitnah min sama'i raddiha bisalam, yaitu takut tergoda tatkala seorang lelaki mendengar jawaban salam seorang perempuan yang masih muda tadi. Takut ya mendengar. Artinya takut tergoda. Imam Ahmad, Saleh ibnu Ahmad ibnu Hanbal, bertanya kepada bapaknya, "Yusallamu 'alal mar'ah?" Wahai bapakku, apakah diberikan salam ataukah boleh mengucapkan salam terhadap perempuan? Maka beliau menjawab, "Ammal kabiratu fala ba's." Adapun seorang wanita yang sudah tua renta maka tidak mengapa. Wa amma syabatu fala tastantiq. Adapun perempuan yang sudah masih muda maka jangan diminta dia berbicara. Artinya jangan engkau ucapkan salam kepadanya yang nanti dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Yakni la yutlabu minha an tatakallam bi raddis salam. Yaitu maksudnya tidak diminta dari si perempuan tersebut untuk berbicara menjawab salamnya. Nanti menjadi godaan bagi laki-laki tersebut jika sang perempuan tersebut masih muda. Lihat lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar ini menyebutkan perkataan yang panjang. Qala ashabuna, para sahabat kami, yaitu ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan, wal mar'atu ma'al mar'ati karrajuli ma'ar rajul. Mengucapkan salam seorang perempuan terhadap perempuan itu seperti seorang lelaki mengucapkan kepada laki lainnya. Wa ammal mar'atu ma'ar rajul, adapun mengucapkan salam seorang perempuan kepada seorang lelaki, fa in kanatil mar'atu zaujatahu au jariyatahu au mahraman min maharimihi fahiya ma'ahu karrajul. Kalau seandainya seorang perempuan tersebut adalah istrinya, budaknya, ataupun salah satu dari mahramnya, maka dia seperti lelaki. Artinya lelaki tersebut boleh dia mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan yang merupakan mahramnya karena dia seperti lelaki. Fa yustahabbu likulli wahidin minhuma ibtida'us salam wal akhar wa ibtida'ul akhar bis salam wa yajibu 'alal akhar raddas salam alaih. Maka dianjurkan satu dengan yang lainnya mengucapkan salam dan yang lain wajib untuk menjawabnya. Wa in kanat ajnabiyatan, jika seorang perempuan tersebut adalah wanita yang asing, bukan mahram, bukan kerabat yang boleh berdua-duaan dengannya, boleh memegang tangannya dan semisalnya, maka Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, fa in kanat jamilatan yukhaful iftitan biha lam yusallimur rajulu 'alaiha. Artinya, kalau seandainya seorang perempuan tersebut cantik, kemudian
ditakutkan dia tergoda dengan perempuan tersebut, maka seorang lelaki tidak mengucapkan salam kepadanya. Walau sallama lam yajuz laha raddul jawab. Artinya, kalau seorang lelaki tersebut pun mengucapkan salam, maka sang perempuan tidak boleh menjawabnya. Walam tusallim hiya alaihi ibtidaan, dan tidak boleh seorang perempuan mengucapkan salam kepada lelaki yang seperti ini memulainya, tidak diperbolehkan. Fa in sallamat lam tastahiq jawaban fa in ajabaha karihalahu. Kalau seandainya seorang perempuan mengucapkan salam lam tastahiq jawaban, yaitu maka sang perempuan tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Kalau seandainya fa'in ajabah, seorang lelaki yang diberikan salam oleh perempuan menjawab, maka kurihalahu, maka ini dimakruhkan untuknya. Jadi kalau ada perempuan yang mengucapkan salam sebagai pertanyaan tadi, mengucapkan salam kemudian sang lelaki ini menjawab juga, maka itu makruh baginya. Wa in kanat ajuzatan lam la yuftatanu biha jaza an tusallima 'ala ar-rajul wa 'ala ar-rajuli raddus salami 'alaiha. Kalau seandainya perempuan tersebut tua, maka perempuan tua yang tidak ditakutkan tergoda dengan perempuan tersebut, maka boleh sang lelaki menjawab salamnya dan sang perempuan mengucapkan salam, diperbolehkan. Lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan al-muradu bi jawazi an yakuna 'inda amnil fitnah. Boleh mengucapkan salam kepada perempuan tatkala terlepas dari godaan. Makanya intinya kalau ada perempuan yang mengucapkan salam di media sosial ataupun secara langsung di dunia nyata, maka jawabannya adalah apabila dia perempuan tersebut sudah tua renta dan terlepas dari tergoda dengan perempuan tersebut dan jauh daripada hal-hal yang menyebabkan kepada syahwat yang diharamkan, maka diperbolehkan. Adapun jika takut tergoda, dan ini yang kebanyakan terjadi di antara pengguna media sosial, maka lebih baik dijauhi dan dimakruhkan untuk menjawabnya. Ini yang bisa saya jawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan kepada Ustadz, dan tentu kita subhanallah biidznillah ta'ala akan banyak mengambil manfaat dari jawaban tersebut.